Perkenalkan, nama saya Norman Jayapelaga dari Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TIA 2020A dengan NIM 200512040053. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai jawaban dari UAS mata kuliah Etika Profesi. Yaitu untuk yang soal pertama yaitu adalah jelaskan perbedaan antara hak cipta dan hak kekayaan industri. Sebutkan masing-masing contohnya. Hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, di mana hak cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan yang tidak sah dari suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta ini diciptakan untuk membuat suatu karya agar dapat menyebarkan karyanya dengan leluasa. Contohnya adalah hak cipta dari tokoh animasi Disney yang masa berlakunya cukup lama, yaitu hampir 70 tahun. Lalu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum, di mana hak ini berguna untuk melindungi produk suatu perusahaan agar tidak ditiru oleh perusahaan lain. Jenis-jenis kekayaan industri adalah paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Contoh dari hak kekayaan industri yaitu adalah suatu perusahaan A melindungi produk dan brand yang dimilikinya dengan menggunakan hak kekayaan industri agar tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. 2. Apakah semua pekerjaan dianggap profesi? Berikan contoh-contoh profesi yang bergerak dalam bidang TI. Yaitu adalah semua pekerjaan tidak selalu dianggap profesi, dikarenakan keduanya memiliki perbedaan, di mana profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan skill dan keahlian khusus. Sebagai contoh, operator komputer di mana tidak termasuk dalam golongan profesi, dikarenakan operator komputer dapat berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Sebagai contoh dari contoh-contoh pekerjaan profesi yang dalam bidang TI yaitu adalah 1. Pekerjaan bergelut dengan bidang software, yaitu sistem analis, web designer, dan programmer. 2. Pekerja yang bergelut dengan bidang hardware, yaitu technical engineer dan networking engineer. 3. Pekerja yang bergelut dengan operating system, yaitu EDP operator dan sistem administrator. 4. Yaitu pekerja yang berkecimpung dengan pengembangan bisnis, yaitu game development, animator, dan digital marketing. 3. Mengapa sertifikasi profesi ini penting? Sertifikasi ini adalah suatu prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk dan proses atas jasa telah memenuhi suatu standar tertentu berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang telah disepakati. Sertifikasi profesi ini sangat penting bagi standarisasi profesi di masa saat ini, di mana dengan adanya sertifikat ini, maka telah membuktikan apakah seorang telah cukup kompeten dan berpengetahuan yang cukup untuk memegang sebuah profesi. Secara umum, banyak sekali manfaat dari sertifikasi profesi, yaitu 1. Melindungi masyarakat dari praktik layanan yang merugikan. 2. Mendorong upaya pembinaan SDM agar memiliki kualitas sesuai persyaratan organisasi profesi. 3. Sebagai penjamin mutu bagi lembaga profesi agar memiliki anggota yang berkualitas. 4. Menerapkan etika dan standar nilai yang mengatur kinerja dan layanan profesi. Lalu soal yang terakhir itu adalah mengapa saat ini kejahatan komputer merajalela? Berikan satu contoh kasus kejahatan komputer yang baru-baru ini terjadi. Faktor-faktor dari kejahatan komputer ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Sebagai contoh yaitu adalah 1. Faktor dari kelalaian pengguna komputer. 2. Sistem keamanan yang lemah. 3. Belum adanya aturan yang mengatur mengenai kejahatan komputer ini. 4. Kemajuan teknologi yang semakin maju sehingga mempermudah penjahat dalam melakukan aksinya. 5. Kemudahan dan resiko dalam melakukan kejahatan ini sangat kecil, dikarenakan juga dapat mempersulit pelacakan dari pelaku kejahatan tersebut. Lalu yang keenam yaitu adalah akses internet yang semakin maju. Contoh dari kejahatan komputer yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yaitu adalah kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang baru-baru ini terjadi, yang dimana data-data BPJS Kesehatan ini telah bocor dan juga telah disebarkan di suatu forum internet dan juga diperjualbelikan.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.